Halo guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Diajeng Ayu. Hari ini saya kedatangan tamu Mas Patrick. Nama saya Patrick Hadian. Hari ini kita mau collab video Q&A. Dan Mas Patrick mau kasih pertanyaan, saya yang akan menjawab. Oke, baik. Untuk kesempatannya aku bani. Untuk yang pertama, kira-kira Mas Bagong memiliki cita-cita. Mas Bagong. Channelku Diajeng Ayu kok Mas Bagong. Oke. Ayo dikancing wae. Bagong channel. Iya. Nanti dipotong ya. Oh. Jeng Ayu. Kira-kira mimpi besarnya Jeng Ayu apa? Mimpi atau cita-cita terbesar Jeng Ayu? Dari dulu saya cita-cita agak keras dikit. tidak aneh-aneh sih. Sebetulnya cita-cita saya itu menjadi orang sukses aja udah lebih dari cukup. Sukses, definisi sukses Diajeng Ayu itu apa kira-kira? Untuk definisi sukses Diajeng Ayu ialah definisi apa tadi? Seperti ciri proses dan kayak lebih mendalam. Sebetulnya definisi saya itu ya kayak tadi sih. Yang penting intinya kesederhanaan saja. Tidak yang aneh-aneh tuh enggak. Cukup sederhana saja. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan Mas Bagong tentang kehidupan Mas Bagong yang sekarang? Power. Untuk kehidupan saya yang sekarang tuh udah mulai alhamdulillah ya. Maksudnya dari sampai sekarang tuh saya tidak pernah merasakan apa yang dinamakan kekurangan. Alhamdulillah selalu terpenuhi. Dan kira-kira kehidupan Mas Bagong dengan sang istri seperti apa? Kalau boleh tahu. Kalau kehidupan saya bersama istri itu sampai sekarang tuh bahagia saja. Maksudnya dalam arti saya bersama istri itu tidak pernah kekurangan untuk kehidupan sehari-hari ya. Dan sepertinya serba bukannya kecukupan sih, terpenuhi apa yang istri minta itu selalu saya usahakan. Dan kira-kira Mas Bagong punya Diajeng Ayu punya keinginan untuk memiliki usaha atau tidak? Kalau Diajeng Ayu itu mempunyai keinginan, dia itu dari awal sebelum kita menikah dia itu udah mempunyai keinginan untuk membuka usaha sendiri. Dalam arti dia itu pengen mempunyai warung makan dan sampai sekarang itu belum terpenuhi. Dan Diajeng Ayu masih inget nggak tanggal pernikahan kalian? Kita menikah di tanggal 17 Maret 2020 kemarin. Jadi baru 4 bulanan kita menikah. Acara corona. Pas kita awal corona itu, tapi sebelum corona memuncak, baru mulai dikenalnya corona, kita menikah. Sedalam apa cinta kepada Diajeng Ayu? Cinta saya ke istri saya Diajeng Ayu itu segalanya. Bagi saya istri saya itu yang terbaik di dunia itu, yang paling cantik di dunia ini. Tidak ada duanya. Kalau dilihat-lihat Diajeng Ayu nih tipe pria yang nurut sama istri atau enggak sih kira-kira?
Kalau istri saya itu sebetulnya keras kepala ya. Maksudnya dia sampai sekarang dia itu kalau mau minta sesuai itu hari ini dia minta dan hari ini juga harus terpenuhi. Jadi kalau nggak terpenuhi biasa dia ngambek. Berarti Diajeng Ayu memiliki sosok suami, figur suami yang dalam arti sangat memenuhi kebutuhan istri. Ya, begitu. Tipe-tipe lelaki yang jarang ditemuin sama banyak wanita lain. Kalau menurut saya kemungkinan besar hampir semua wanita merata ya kalau untuk zaman sekarang. Karena untuk zaman sekarang tuh wanita yang dia pengennya itu semua serba mewah, serba ada. Kalau menurut saya udah zamannya untuk sekarang. Jadi udah nggak lagi kaget atau gimana. Gimana perasaan Diajeng Ayu apabila sewaktu-waktu keinginannya untuk cita-citanya tidak terpenuhi, dan gimana caranya untuk menanggulanginya? Kalau cita-cita Diajeng Ayu itu sebetulnya dia itu selalu dari awal tuh dia selalu berusaha bagaimana caranya agar saya itu bisa, dan selain dia itu tidak pernah yang namanya menunduk, selalu dia itu cepat berlarinya itu kenceng. Mudah-mudahan aja tahun depan atau tahun ini bisa terpenuhi ya, karena istri saya itu sekarang masih hamil 4 bulan, jadi belum tentu memikirkan yang dia cita-citakan. Selanjutnya, kira-kira ingin menjadi sosok figur yang seperti apa untuk anak-anak nanti? Kalau saya kepinginnya untuk anak-anak saya itu nanti untuk kehidupannya lebih jauh dari saya, dalam arti jangan sampai dia itu ayahnya begini nanti anaknya ikut-ikutan begini. Kalau bisa nanti ayahnya begini nanti anaknya lebih dari ayahnya, lebih sukses lah intinya. Dan apakah sudah memiliki rencana-rencana untuk kehidupan sang anak bila dia umur sekian seperti itu, apakah sudah ada? Kebetulan kalau saya untuk anak, kan saya kepengennya tuh anak cowok ya. Dan kemarin juga saya itu mempunyai keinginan apabila nanti anak saya itu cowok, pas di ulang tahunnya yang pertama, saya itu ingin mengadakan pesta, bukan pesta besar-besaran ya, pesta sederhana tapi ada hiburannya. Terus kalau untuk keinginan anak saya nanti sampai sekarang belum terpikirkan, nanti anak saya harus gimana itu belum kepikiran. Dan aku pengen tahu target untuk tahun ini selain sukses, punya cita-cita, itu ada lagi nggak ya? Cita-cita saya itu sampai sekarang yang masih saya pikirkan itu bagaimana caranya saya itu tetap bisa bangkit dan bangkit terus. Dan pertanyaan yang paling sering kita ingin tanyakan adalah bagaimana caranya untuk menjadi seseorang yang dapat dipercaya sama orang lain. Karena kalau kita lihat-lihat Mas Bagong nih tipikal pria yang sangat dipercaya sama atasan, sama pemimpin gitu. Kira-kira prinsip-prinsip seperti apa, cara pandangnya seperti apa, karakternya seperti apa yang membuat Diajeng Ayu itu memiliki kepercayaan dari orang lain? Kalau saya itu sebetulnya menjadi orang yang terpercaya sama atasan itu berat ya. Yang penting yang pertama kita itu berani aja, tidak usah. Kalau saya dulu yang penting tidak ada yang namanya
rasa sungkan sama bos. Jadi saya itu dari dulu mempunyai karakter yang bukannya tidak sopan sih, saya berusaha bagaimana caranya agar saya bisa dekat dengan bos. Dan alhamdulillah sekarang tuh bos saya itu mempercayai saya. Bahkan saya itu udah dianggap kayak apa ya, kayak bukan lagi anak buahnya, jadi kayak saudara kandung, bahkan bisa jadi lebih dari saudara kandung. Dan aku penasaran gimana caranya Diajeng Ayu itu bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu. Dalam arti kita banyak tahu cerita-ceritanya dimana waktu dulu sampai akhirnya bisa sekarang, itu kira-kira yang paling nyelekit dan akhirnya bisa membuat bangkit itu seperti apa? Dulu saya itu sama Diajeng Ayu pas mau menikah itu hampir gagal ya, karena bukan karena restu dari orang tua, bukan. Dulu pas mau nikah kita itu sama-sama masih mempunyai pasangan masing-masing, dan saya itu sama Diajeng Ayu dulunya nikahnya itu cuman iseng-iseng saja. Jadi tidak saya itu dulu temuin Ayu itu hanya iseng, bukan hanya sebetulnya tuh bukan pura-pura sih, ya memang iseng. Sampai sekarang tuh alhamdulillah. Dulu pas nikah saya itu belum begitu suka sama si Diajeng Ayu. Jadi dengan seiringnya waktu berjalan terus ya alhamdulillah kita sampai sekarang tuh bahagia saja, meskipun setiap hari itu kita bertengkar, kita rebutan, kita saling menyalahkan satu sama lain, dan alhamdulillah masih sampai sekarang tuh masih baik-baik saja. Jujuran yang awal tuh agak sedikit menyakitkan sih menurutku. Kayak awalnya belum cinta, tapi lama-lama seiring berjalan waktu cinta itu tumbuh nggak sih? Cinta itu tumbuh. Dari dulu yang dikatakan cinta itu buta memang benar ya. Yang dinamakan cinta itu memang buta itu menurut saya benar. Tapi dengan seiringnya waktu berjalan, kita selalu bersama, kita selalu berdekatan, terus tumbuh terus akhirnya kita jatuh cinta setelah kita udah menikah. Apalagi kalau tidak salah sekarang Diajeng Ayu sedang mengandung anak pertama. Iya benar, anak kedua sih. Anak kedua. Jadi gimana perasaan Diajeng Ayu? Kalau menurut saya perasaan Diajeng itu kayaknya bahagia ya. Kayaknya dia akan mempunyai, karena dulu anaknya kan maksudnya udah dewasa dan ingin mempunyai seorang anak lagi, dan alhamdulillah tuh langsung dipercaya sama yang maha kuasa, langsung diberi. Dan sekarang kalau dilihat-lihat kesibukan Diajeng Ayu selain kerja sini apa aja? Diajeng Ayu tuh setiap hari itu pasti repot, dia pasti sibuk dengan pekerjaannya. Dia pagi-pagi udah ke pasar, udah masakin buat saya, kopi itu selalu di meja, pasti itu nggak terlupakan. Terus setelah saya berangkat, dia masih ngerjain pekerjaan rumah, nyuci, gosok, bahkan dia tuh jarang tidur karena banyaknya pekerjaan. Kira-kira ada rencana buat honeymoon atau baby moon lagi nggak kira-kira? Untuk sekarang belum mempunyai rencana, karena kandungan si Diajeng Ayu itu masih bisa dikatakan dengan
bisa dikatakan dengan trauma, apa masih bukan trauma, masih dalam bahaya. Bahayanya gimana? Bahayanya tuh karena sekarang tuh dulu di Ajeng Ayu itu pernah pendarahan sekali, dan sampai sekarang yang bikin dia trauma itu jadi dia tuh masih kalau diajak bepergian tuh dia masih takut, masih ragu. Kemudian kalau untuk acara honeymoon itu belum terpikirkan kalau Dari semua pertanyaan yang diajukan dan juga jawaban-jawabannya sangat menarik. Pesan. Jadi pesan-pesan apa yang bisa disampaikan buat penonton subscriber ini? kalau untuk pesan-pesan untuk dari saya pribadi itu janganlah kita melihat seseorang itu dari luarnya saja, karena kalau seandainya kita itu melihat seseorang itu dari luarnya saja, hidup kita itu pasti akan jatuh. Jadi apa yang kita inginkan itu nanti nggak akan terpenuhi. Perbincangan yang sangat menarik saat ini. Tutup. Terima kasih guys. Ada lagi pertanyaannya? Untuk sekarang itu aja di Ajeng Ayu. Oke, kalau gitu kita tutup video kali ini. Buat teman-teman jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe biar bisa membangun channel di Ajeng Ayu itu semakin tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.